ambang rangsang merupakan metode dalam analisis sensori yang digunakan untuk mengetahui konsentrasi terkecil dari suatu senyawa atau zat yang masih bisa dikenali oleh panca indera manusia, seperti rasa, aroma, atau warna. Uji ini sangat penting dalam pengembangan produk makanan untuk memastikan bahwa kandungan bahan tertentu tidak berlebihan atau justru kurang dari batas yang bisa dirasakan oleh konsumen. Tujuan uji ambang rangsang: yang pertama itu untuk mengidentifikasi seberapa sensitif panelis terhadap rangsangan sensori dari bahan tertentu. Yang kedua itu menilai kualitas sensori bahan makanan atau produk akhir. Yang ketiga itu memastikan bahan tambahan pangan seperti pemanis, penguat rasa seperti MSG atau pewarna digunakan dalam kadar yang tepat, tidak terlalu kuat sehingga menimbulkan ketidaksukaan, dan tidak terlalu lemah hingga tidak terdeteksi. Yang keempat itu digunakan sebagai sarana pelatihan bagi panelis sensori terlatih agar mampu membedakan intensitas rasa, bau, atau warna yang lebih akurat. Jenis-jenis ambang rangsang: yang pertama itu ambang mutlak, yaitu titik terendah di mana panelis mulai menyadari adanya kesan pada produk tersebut. Yang kedua itu ada ambang pengenalan, yaitu konsentrasi di mana panelis tidak hanya menyadari tapi juga mampu mengenali jenis rangsangan tersebut. Contohnya itu ada rasa manis, asam, dan pahit. Yang ketiga itu ada ambang perbedaan, yaitu selisih konsentrasi terkecil antara dua sampel yang masih bisa dibedakan oleh panelis. Metode yang umum digunakan dalam uji ambang rangsang: yang pertama itu ada uji segitiga. Uji segitiga adalah 3 tes sampel disajikan di 2 rancu. Metode yang umum digunakan dalam uji ambang rangsang: pertama itu ada uji segitiga, di mana itu 3 sampel disajikan, 2 diantaranya identik dan 1 berbeda. Tugas panelis adalah mengidentifikasi mana yang berbeda. Yang kedua itu ada uji konsentrasi bertingkat, atau sampel disusun dari konsentrasi terendah ke tertinggi. Panelis mencicipi secara berurutan hingga mendeteksi rangsangan. Yang ketiga itu ada uji berpasangan, yaitu 2 sampel diberikan dan panelis harus menentukan mana yang mengandung zat tertentu atau memiliki karakteristik sensori yang dimaksud. Adapun metode lain juga bisa digunakan, yang termasuk uji ambang absolut dan uji penurunan konsentrasi, tergantung pada tujuan pengujian dan sifat zat yang diuji. Faktor yang mempengaruhi hasil uji ambang rangsang: yang pertama itu ada kondisi panelis. Faktor seperti usia, kondisi kesehatan, kelelahan, stres, atau konsumsi makan minuman sebelum pengujian dapat mempengaruhi kepekaan sensori. Yang kedua itu lingkungan uji, yaitu berupa suhu ruang, cahaya, kebersihan, dan aroma lain lingkungan dapat mengganggu konsentrasi panelis dan hasil pengujian. Yang ketiga itu ada karakteristik zat uji. Zat yang memiliki aroma atau rasa yang kuat seperti asam asetat cenderung memiliki deteksi konsentrasi rendah dibanding zat dengan rasa hambar. Yang keempat itu ada pengalaman panelis. Panelis telah melatih biasanya kepekaan yang lebih tinggi karena terbiasa mengevaluasi nuansa kecil